Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dilimpahkan keberkahan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Faisal Sabila dengan NIM 210211065 dari kelas Budaya Melayu D Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Riau. Saya akan menjelaskan mengenai materi saya, yakni seputar budaya Melayu yang ada di Riau. Namun sebelum mempresentasikan materi saya, izinkan saya untuk menampilkan video profil singkat mengenai Universitas Riau. Silahkan ditonton. Baik, segitu saja video profil singkat mengenai Universitas Riau. Langsung saja saya akan memulai presentasi saya. Materi pertama yang akan saya bahas ialah kerajaan di Riau. Riau memiliki beragam macam kerajaan, di mana di setiap masing-masing kerajaan memiliki ciri khas dan sejarahnya masing-masing. Kali ini saya akan membahas salah satu kerajaan Riau yang paling dikenal, yakni Kerajaan Siak. Kerajaan Siak Sri Indrapura merupakan kerajaan yang berdiri pada tahun 1723 Masehi yang didirikan oleh raja kecil yang bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah, putra Sultan Mahmud Syah dari Johor. Nama kerajaan Siak berasal dari jenis tumbuhan, yakni Siak-Siak. Kerajaan Siak merupakan kerajaan bercorak Melayu Islam dan pusat kerajaannya di Buantan. Selanjutnya ialah info seputar Kerajaan Siak. Yang pertama, Kesultanan Siak dibangun atas perpecahan Kesultanan Johor karena unsur perebutan kekuasaan secara internal. Yang kedua, kejayaan terjadi di masa kepemimpinan Sultan Syarif Hasim, di mana pada masa itu bangunan Siak berdiri megah serta terjadi kemajuan ekonomi hingga ke Eropa, yakni Belanda serta Jerman. Dan yang terakhir ialah ada informasi seputar runtuhnya Kerajaan Siak. Penyebabnya yang pertama, Belanda melakukan ekspansi ke wilayah Pulau Sumatera dan meminta salah satu sultan untuk menandatangani perjanjian bahwasanya Siak menjadi pemerintahan Hindia Belanda. Dan yang kedua, Sultan Syarif Qasim II menyerahkan kerajaan kepada Bung Karno untuk bergabung dengan Republik Indonesia. Selanjutnya ialah peninggalan Kerajaan Siak. Yang pertama yakni ada Istana Siak, yang kedua ada patung Sultan Syarif Hasim, yang ketiga ada Masjid Raya Syahabuddin, yang keempat ada mahkota kerajaan, yang kelima ada Meriam Buntung, dan yang terakhir ialah rumah singgah Tuan Kanti. Materi selanjutnya yakni mengenai adat dan adab Melayu Riau. Adat merupakan gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang mengatur tingkah laku manusia antara satu sama lain yang lazim dilakukan di suatu kelompok masyarakat. Sedangkan adab merupakan sebuah akhlak mulia dalam bentuk tingkah laku, tabiat atau aturan yang didasarkan pada norma ataupun agama. Kemudian ada salah satu contoh adat istiadat di suku Melayu Riau, yakni tradisi perkawinan. Khusus wanita Melayu sebelum menikah, calon pengantin dilarang berpergian kecuali mendapat izin dari orang tuanya. Kemudian 1 minggu sebelum pernikahan dilarang keras berpergian, dan juga 3 hari sebelum menikah juga dilarang berpergian. Karena biasanya jika kita melanggar aturan tersebut maka dapat berakibat fatal. Salah satu contoh perilaku adab ialah sapaan, di mana dalam Melayu ada berbagai jenis sapaan termasuk kepada yang tua ataupun yang muda. Yang pertama, misalkan sapaan terhadap anak pertama dipanggil long atau sulung, kemudian anak kedua dipanggil ngah atau ongah, anak ketiga dipanggil udo, anak keempat cik, dan bungsu dipanggil cu atau ucu. Kemudian sapaan terhadap orang tua, kakek atau nenek, yakni unyuang atau ninia. Hukum adat. Masyarakat hukum adat ialah kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, dan tidak seorang pun di antara para anggota masyarakat tersebut mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk melepaskan diri dari ikatan itu. Adapun hak masyarakat hukum adat yang pertama ialah untuk menentukan dan atau memberikan persetujuan terhadap pengelolaan untuk kepentingan pembangunan terhadap wilayah, pengelolaan sumber daya alam yang menjadi milik masyarakat hukum adat. Dan yang terakhir ialah untuk memperoleh pemulihan lingkungan hidup
di wilayah adat yang mengalami kerusakan akibat pengelolaan oleh pihak lain. Selanjutnya, struktur masyarakat hukum adat. Yang pertama ada patrilineal, yakni menarik garis keturunan dalam hubungan diri dengan orang lain melalui garis laki-laki. Yang kedua ada matrilineal, yakni menarik garis keturunan dengan menghubungkan diri dengan orang lain melalui garis perempuan. Yang ketiga ada patrilineal beralih-alih, yakni menarik garis keturunan secara bergiliran atau berganti-ganti sesuai dengan bentuk perkawinan yang dialami oleh orang tua. Dan yang terakhir ialah parental atau bilateral, yakni menarik garis keturunan melalui garis ayah maupun garis ibu. Apabila terjadi masalah dalam wilayah hukum adat, maka penyelesaian melalui pengadilan adat. Sidang adat biasanya dipimpin oleh datuk para penghulu. Proses pengadilan tersebut bersifat terbuka, artinya masyarakat memiliki kesempatan untuk memberikan masukan dan saran atas masalah yang ada. Kemudian, materi selanjutnya ialah atur cara kehidupan dan sistem kepemimpinan. Kehidupan masyarakat Melayu pada dasarnya diatur oleh adat istiadat Melayu. Adat dan istiadat memiliki hubungan yang rapat dan dipandang sebagai alat yang berupaya mengatur kehidupan masyarakat, yang tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan dan kerukunan hidup. Tunjuk ajar Melayu. Tunjuk ajar memiliki kedudukan yang sangat penting, menjadi rujukan atau patokan utama kesadaran, moralitas, dan pembentukan jati diri dalam kehidupan masyarakat serta mengarahkan manusia kepada kehidupan yang benar dan baik. Kepemimpinan Melayu. Yang pertama, dalam kepemimpinan Melayu, pemimpin adalah orang yang biasa disebut orang yang dituakan, didahulukan selangkah, ataupun ditinggikan seranting. Yang kedua, di dalam adat Melayu, pemimpin digambarkan sebagai orang yang memberi keputusan, tempat untuk meminta keadilan, dan orang yang bisa memimpin untuk memperbaiki atau menyelesaikan suatu masalah. Yang ketiga, pakaian batin pemimpin. Pakaian batin adalah sifat dan kesadaran yang ada dalam diri pemimpin, yaitu seperti kejujuran, kelapangan hati, keteladanan, dan lain-lain. Yang keempat ialah kepemimpinan masyarakat adat. Lembaga adat telah dikemukakan oleh 3 pemegang teraju adat dan seorang malin atau ulama untuk teraju agama. Teraju kepemimpinan adat dikendalikan oleh penghulu atau untuk Melayu muda, batin atau datuk untuk Melayu tua. Kemudian materi selanjutnya ialah bahasa Melayu Riau. Bahasa Melayu merupakan lingua franca dalam kegiatan perdagangan dan keagamaan di Nusantara sejak abad ke-7. Perkembangan bahasa Melayu Riau dapat dikelompokkan menjadi 2 periode. Yang pertama yaitu periode sebelum Traktat London dan periode sesudah Traktat London. Periode sebelum Traktat London. Yang pertama, bahasa Melayu menjadi bahasa resmi Kerajaan Sriwijaya. Berkembangnya bahasa Melayu di Sriwijaya dikarenakan Sriwijaya menjadi daerah strategis untuk berdagang. Yang kedua, di Tumasik, Melayu menjadi bahasa ibu. Dan yang ketiga, Malaka juga menjadi tempat perkembangan bahasa Melayu melalui para pelaut dan perdagangan. Yang keempat, pengoperasian percetakan Matba'atul Riawiyah pada masa kerajaan Riau Lingga membantu penyebaran bahasa Melayu di Kepulauan Nusantara. Dan yang terakhir ialah bahasa Melayu terbagi atas bahasa Melayu Johor dan bahasa Melayu Riau, dikarenakan ada konflik dari Inggris dan Belanda yang membagi 2 Kepulauan Nusantara. Periode sesudah Traktat London. Yang pertama, bahasa Melayu Riau di Kepulauan Nusantara lebih berkembang pesat dibanding bahasa Melayu Johor di Semenanjung Melayu dan Singapura. Yang kedua, di bawah masa penjajahan Belanda, bahasa Melayu dijadikan bahasa resmi. Yang terakhir, perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara memengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Kemudian ada aneka dialek Melayu Riau. Yang pertama di Riau Pesisir. Contohnya, saya disebut sebagai saya, disebut juga sayo. Apa disebut apa, disebut juga apo. Kemudian di Dumai, contohnya, kamu mau pergi kemana menjadi Mika nak pergi kemana.
Yang ketiga ada sia. Contohnya, kamu mau pergi kemana menjadi Miko nak pergi kemana. Yang keempat ada Pekanbaru. Contohnya, kamu mau pergi kemana menjadi awak tuh nak pergi kemana atau awak nak pergi kemana. Kemudian tulisan Arab Melayu Riau. Huruf Arab Melayu terdiri dari 3 jenis, yakni huruf hijaiyah, huruf ela atau ilah, dan huruf Melayu. Huruf hijaiyah terdiri dari alif hingga ya. Kemudian huruf ela atau ilah. Huruf ela berfungsi untuk menegaskan bunyi a, i, u, serta bunyi diftong. Dalam penulisan bahasa Melayu, huruf ela juga berperan untuk membantu bunyi vokal e dan o. Adapun huruf ela yang dimaksud ialah alif, waw, dan ya. Kemudian huruf Melayu. Kaidah penulisan Arab Melayu yang pertama, setiap suku kata yang diawali dan diakhiri konsonan cukup ditulis konsonannya saja seperti tempat, tangkas. Dan yang kedua ada suku kedua dari belakang hidup berbunyi a mendapat saksi alif a. Sedangkan suku pertama dari belakang hidup berbunyi a tidak mendapat saksi, contoh raja. Dalam bentuk kata yang pertama ada ayam, bahtera, batas, dan mahir. Dalam bentuk kalimat, contohnya yakni seorang guru harus berlaku adil kepada muridnya. Materi selanjutnya ialah kesenian Melayu di Riau. Yang pertama ada seni tari. Di dalam Melayu, kegiatan tari biasanya diperuntukkan dalam upacara adat, upacara ritual, keberhasilan panen, dan menyambut tamu-tamu penting. Di Riau, seni tari dibedakan menjadi 2. Yang pertama yakni tari sakral dan yang kedua ada tari profan. Tari sakral yaitu jenis bentuk tarian yang pementasannya selalu dihubungkan dengan suatu upacara keagamaan tertentu seperti tari mayang dan tari zapin. Sedangkan tari profan adalah seni tari yang luhur yang tidak tergolong tari sakral, berfungsi sebagai seni hiburan, contohnya tari olang-olang dan tari makyong. Contoh seni tari di Riau yang pertama ialah tari zapin. Tari tradisional ini bersifat edukatif dan sekaligus menghibur. Digunakan sebagai media dakwah Islamiyah melalui syair-syair lagu zapin yang didendangkan. Zapin awalnya hanya dilakukan penari lelaki, namun kini penari perempuan juga ditampilkan. Dan yang kedua itu ada tari Sarampang 12. Tari ini merupakan jenis tari tradisional yang dimainkan sebagai tari pergaulan yang mengandung pesan tentang proses perjalanan kisah anak muda dalam mencari jodoh, mulai dari perkenalan hingga memasuki tahap pernikahan. Kesenian selanjutnya yakni seni ukir. Biasanya seni ukir Melayu menghiasi berbagai ornamen rumah-rumah Melayu seperti di jendela ataupun di pintu, kemudian juga menghiasi pada pakaian. Seni ukir Melayu dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama yakni haud relief atau relief tinggi. Biasanya dijumpai di istana-istana, perahu-perahu, masjid, pilar rumah, atau batu-batu nisan. Yang kedua ada demi relief atau relief setengah tinggi, yakni biasanya memberikan citra patung berhala. Namun ketika karena diubah dengan motif flora dan dihiasi tulisan Arab, gaya ini bisa diterima pada masjid-masjid, istana, ataupun batu nisan. Yang ketiga ada bas relief atau relief rendah, yakni lebih natural dan kreasi abstrak seperti tampilan tumbuhan dan hewan. Yang keempat ada relief encrus atau relief tenggelam, yakni biasanya pada benda-benda keras seperti senjata, keris, tombak, pedang, atau perisai. Dan yang terakhir ialah ejor atau ukiran kerawang, yakni bentuk ukiran yang motifnya menonjol secara utuh dan latarnya dibuat tembus atau berlubang. Kemudian ada contoh motif dari ukiran Melayu. Yang pertama itu ada motif kaluk pakis. Corak motif ini merupakan gambaran pohon atau tumbuhan pakis atau paku yang berlekuk-lekuk atau meliku-liku. Yang kedua ada motif lebah bergayut, mencerminkan tentang rumah lebah madu yang biasanya menggantung di dahan pohon. Hal ini mengingat bumi Melayu Riau dahulunya sangat kaya akan perpohonan besar yang sebagian dijadikan tempat menggantung rumah lebah. Kesenian selanjutnya yakni seni musik. Musik Melayu biasanya dinyanyikan oleh orang-orang dari suku bangsa Melayu yang tidak jarang diiringi pula dengan tarian khas Melayu setempat, misalnya seperti tari persembahan dalam perhelatan atau pesta adat, penyambutan tetamu kehormatan, dan dalam kegiatan keagamaan. Contoh alat musik yang sering digunakan yakni ada gambus, gambang camar, gendang silat, nafiri, gong, serta rebana ubi.
Kemudian ada macam-macam lagu di Riau seperti Lancang Kuning, Soleram, dan Zapin Laksamana Raja di Laut. Materi selanjutnya ialah tradisi lisan atau orality dan tradisi tulis atau literasi. Tradisi lisan ini disampaikan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pesan ataupun kesaksian itu disampaikan melalui ucapan, pidato, nyanyian, dan dapat berbentuk pantun, cerita rakyat, nasihat, balada, ataupun lagu. Tradisi lisan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, pewarisan dan penyebaran dilakukan secara lisan. Yang kedua, memiliki sifat menurut tradisi. Yang ketiga, terdapat bentuk dan varian yang berbeda. Dan yang terakhir, tidak diketahui pengarang ataupun penciptanya atau bersifat anonim. Salah satu contoh tradisi lisan yakni Makyong. Makyong merupakan seni teater tradisional masyarakat Melayu yang sampai sekarang masih digemari dan sering digunakan sebagai drama tari dalam forum internasional. Di zaman dahulu, pertunjukan Makyong diadakan di orang desa di pematang sawah selesai panen padi. Kemudian tradisi tulis. Tradisi tulis yaitu penyampaian sejarah melalui tulisan. Tulisan atau naskah-naskah kuno biasanya tersimpan di museum-museum ataupun di perpustakaan. Contoh tradisi tulis yakni prasasti. Prasasti merupakan peninggalan kerajaan pada zaman dahulu yang ditulis dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta yang berisi tentang sejarah kerajaan dan peristiwa penting yang ditulis di batu, daun, lontar, dan lain-lain. Materi selanjutnya yakni sistem ekonomi Melayu. Salah satu aktivitas ekonomi Melayu yang telah menjadi budaya dalam tatanan ekonomi Islam yakni adanya jual janji atau bayar wafak. Yakni merupakan kegiatan perbuatan ekonomi dalam kebudayaan Melayu, terutama di kalangan masyarakat yang berada di daerah Riau Kepulauan, Pesisir, dan Riau Daratan yang melakukan kegiatan tersebut. Dari segi bahasa, al-bay berarti jual beli dan al-wafa berarti pelunasan atau penyelesaian hutang. Para ulama fikih telah mengartikan sebagai salah satu jual beli yang dilakukan oleh dua pihak dengan masyarakat dengan mensyaratkan bahwa barang yang diakadkan tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila masa temponya berakhir dengan persetujuan kedua belah pihak yang berakad. Sistem mata pencarian masyarakat Melayu terlihat dari aktivitas mereka yang menggunakan dan memanfaatkan alam saljana di sekitarnya. Adanya tapak lapan merupakan sebutan khusus untuk menjelaskan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang Melayu yang menunjukkan jenis pekerjaan sebagai sumber pendapatan keluarga Melayu yang terdiri atas 8 tapak atau titik mata pencarian, antara lain berladang, beternak, berkebun, menangkap ikan, perhutanan, berniaga, beniro, dan bertukang. Kemudian ada perusuk. Perusuk itu menggambarkan aktivitas harian orang Melayu tampak lebih aktif dan rajin bekerja dengan durasi pekerjaan dari 13 hingga 17 jam dibanding dengan orang kota atau masyarakat modern yang rata-rata bekerja 8 jam per hari untuk satu mata pencaharian, misalnya masuk kantor dan kemudian pulang istirahat. Contoh peresuk yang pertama. Peresuk pertama yaitu menaki getah atau memotong karet dilakukan selepas sholat subuh saat pagi langau terbang sampai matahari naik sepenggalah. Yang selanjutnya ada peresuk kedua. Selepas menaki dilanjutkan dengan pekerjaan semisal memetik buah kopi, ke kebun, menjenguk air nira, dan lain-lain yang berlangsung hingga menjelang sholat zuhur. Selanjutnya peresuk ketiga. Sesudah zuhur dan makan siang ada yang melakukan pekerjaan lain, misalnya mengambil daun rumbia hingga masuk sholat asar. Peresuk keempat, setelah asar dilakukan, yaitu dengan melanjutkan mengolah daun rumbia untuk dijadikan atap atau menumbuk kopi yang sudah dijemur dan sebagainya. Kemudian yang terakhir peresuk kelima, di malam hari ada yang menganyam tikar pandan atau membuat kerajinan lainnya. Materi selanjutnya ialah ekonomi Melayu di era global. Ekonomi kreatif adalah salah satu sektor perekonomian yang menggunakan ide dan pengetahuan berkonsep kreativitas dari manusia yang berperan sebagai faktor produksi utamanya. Ekonomi kreatif memiliki dasar ide manusia yang tergolong baru, unik, dan inovatif.
Ragam ekonomi kreatif yang dimiliki masyarakat Riau. Yang pertama ada di bidang seni pertunjukan, salah satunya yakni tari zapin. Tari zapin merupakan sebuah tari tradisional khas Riau yang dianggap sebagai sebuah alkulturasi budaya Arab dan budaya Melayu di masa silam. Di Indonesia terdapat dua jenis tari zapin. Yang pertama ada zapin Arab dan ada zapin Melayu. Selanjutnya di bidang pariwisata, Candi Muara Takus adalah situs candi tertua di Sumatera, merupakan satu-satunya situs peninggalan sejarah yang berbentuk candi di Riau. Candi yang bersifat Buddhis ini merupakan bukti bahwa agama Buddha pernah berkembang di kawasan tersebut, di mana Candi Muara Takus bisa menjadi salah satu tempat wisata yang membantu perekonomian Melayu di era sekarang. Selanjutnya di bidang kuliner, salah satunya itu adanya bolu kemujo. Bolu kemujo kerap juga disebut dengan bolu kojo yang berasal dari kata Kamboja atau bunga Kamboja. Disebut demikian karena loyang yang digunakan untuk membuat bolu ini memiliki bentuk seperti bunga Kamboja. Bolu kemujo cukup populer di Riau dan acap kali dijadikan sebagai buah tangan usai bertandang ke ranah Melayu ini. Selanjutnya di bidang kriya, kain tenun lejo merupakan kain tenun tradisional khas Bengkalis. Kain tenun lejo ini dahulu hanya digunakan oleh masyarakat Melayu sebagai kain sampingan dari pakaian teluk belanga dengan posisi melilit di pinggang. Kemudian adanya tantangan ekonomi Melayu di era global. Yang pertama, tingginya tuntutan akan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Yang kedua, banyaknya pesaing dari luar. Yang ketiga, infrastruktur belum optimal. Yang keempat, rendahnya apresiasi masyarakat terhadap seni kreatif. Yang kelima, minimnya pembiayaan pelaku sektor ekonomi kreatif. Dan yang terakhir ialah masuknya budaya asing. Baik, sekian dari pemaparan materi saya. Sebelum saya menutup presentasi pada hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah kalimat. Apabila engkau fakir, maka ilmu itu adalah hartamu, dan apabila engkau kaya, maka ilmu itu merupakan perhiasanmu. Kedudukan ilmu dalam kehidupan itu merupakan hal yang mulia. Orang yang fakir sekalipun akan mendapatkan ilmu dan menjadi hartanya. Sedangkan untuk orang yang kaya, ilmu adalah sebuah perhiasan yang indah dan akan senantiasa menghiasi kehidupan. Maka dari itu, alangkah baiknya kita senantiasa untuk belajar dan menuntut ilmu dimanapun dan kapanpun, agar kita menjadi orang yang mulia di dunia maupun di akhirat. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum